Kerja KPPN Solo yang sudah gabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat datang juga saya ucapkan kepada yang terhormat Kepala KPPN Solo, Ibu Ika Sari Heniatun, yang kami hormati Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Solo, Bapak Dipo Pinilih, seterusnya kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul hari ini dalam acara press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran periode triwulan 3 2024. Kita langsung saja Bapak Ibu untuk acara pertama press release pengeluaran APBN yang akan disampaikan oleh Kepala KPPN Solo, Ibu Ika Sari Heniatun. Kepada Bu Heni kami persilahkan. Baik, oke. Terima kasih, Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Bapak Ibu para kuasa pengguna anggaran, para pejabat pembuat komitmen, serta para operator yang sudah bergabung di kegiatan kita pagi ini. Kemudian juga yang saya hormati teman-teman dari KPP Pratama Solo, ada Mas Dipo Pinilih ya, beserta tim yang juga nanti akan menyampaikan materi terkait sisi penerimaan APBN. Alhamdulillah ya, puji dan syukur selalu kita sampaikan ya, karena walaupun pertemuan kita pagi ini dilakukan secara daring, insya Allah tidak mengurangi makna dari dilaksanakan kegiatan ini, dan tentunya ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Bapak Ibu hadirin rekan sekalian, untuk kesempatan pertama kami dari KPPN Solo akan mencoba menyampaikan kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi pengeluaran ya. Kalau kita bicara struktur APBN, ada penerimaan, ada pengeluaran ya. Nanti dari teman-teman atau tim KPP Pratama Solo akan menyampaikan dari sisi penerimaan. Jadi kalau kita bicara rapot kinerja sampai dengan periode triwulan 3 tahun 2024 atau yang berakhir di bulan September yang lalu, nah kita bisa lihat ya bahwa secara pagu anggaran, nah ini kita bisa lihat ya kuenya ya, total yang dikelola oleh KPPN Solo dana Bapak Ibu sekalian adalah 2,93 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat atau kementerian lembaga sebesar 566 miliar, sekitar 19% dari kuenya APBN yang dikelola oleh KPPN Solo. Kemudian belanja transfer ke daerah sebesar 2,36 triliun, ya besar ya porsinya. Kemudian kita lihat realisasi ya kinerja Bapak Ibu sekalian ya, dari sisi pemerintah pusat atau kementerian lembaga ya, kalau di sini kita bisa baca bersama bahwa per 30 September yang lalu realisasinya adalah 2,24 triliun atau 76,38% ya. Ini masih bisa disampaikan kalau kita masuk untuk ke kementerian lembaganya. Untuk realisasi pemerintah pusat masih di angka 73,90% ya, masih jauh dari target kita di triwulan ketiga ya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Sementara untuk TKD-nya sendiri sudah 76,97% dari pagu atau sekitar 1,82 triliun. Ini ya Bapak Ibu ya, kita year on year-nya untuk realisasi belanja ya, untuk belanja KL atau pemerintah pusat dibandingkan periode yang sama tahun anggaran yang lalu Agustus 2023 terjadi kenaikan realisasi sebesar 30,22% ya, karena ini seiring dengan kenaikan pagu yang menjadi amanah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini salah satu diantaranya adalah terkait dengan tahapan pemilu ataupun pilkada ya, yang sebagian sudah dilaksanakan di bulan Februari dan nanti ya masih akan ada kegiatan terkait pilkada ya di bulan November ya. Jadi ini trendingnya akan naik meningkat. Kemudian dari sisi TKD, nah ini juga mengalami peningkatan sebesar 8,27% dibandingkan dengan periode September 2023 ya, karena adanya
realisasi, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa, serta insentif fiskal, yang tentunya ini juga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, bisa kita lihat ya mengapa tadi saya sampaikan bahwa secara target untuk rapot kita ya belum begitu menggembirakan ya, walaupun nanti pada akhirnya akan naik ya melebihi ya atau mendekati angka 100% ya. Jadi secara keseluruhan ya sampai dengan 30 September 2024 ya sudah terrealisasi 418,42 miliar atau 73% ya dengan ya komposisi sebagai berikut ya. Jadi dari belanja pegawai ya ada kenaikan alokasi pagu per 30 September ya. Dan ini kalau kita lihat realisasinya memang belanja pegawai relatif tidak terlalu banyak tantangannya. Jadi persentasenya memang di atas target triwulan 3 yaitu 81,72% ya. Dan catatan kami ya di sini untuk belanja pegawai yang terendah ya salah satunya kami dari Kemenq juga terlibat ya menjadi kontributor ternyata di sini. Memang kalau untuk Kemenq ada kebijakan khusus terkait belanja pegawai yang keluar ya di triwulan 2 yang lalu sehingga ini terdampak ya berdampak secara tidak langsung pada satuan kerja Kementerian Keuangan ya tidak hanya di Solok ya wilayah Solok tetapi juga secara nasional dan ini ya menjadi rapot atau catatan tersendiri bagi kami. Kemudian untuk realisasi belanja pegawai terendah ada teman-teman dari Mahkamah Agung ya 71 ya. Nah, ini nanti kita diskusikan di belakang dan juga teman-teman KPU. Nah, ini saya lihat ada beberapa teman-teman dari KPU yang hadir ya juga menjadi kontribusi untuk belanja pegawai terendah walaupun secara capaian memang lebih tinggi atau melewati target. Kemudian ke belanja barang ya dengan alokasi pagu yang tidak jauh berbeda dengan bulan sebelumnya, ini realisasi kita ya masih di bawah 70% atau 65,25% ya. Jadi ada beberapa catatan juga ya yang menjadi perhatian kami juga tentunya dari Bapak Ibu terkait ya yang memang secara realisasi masih rendah, yaitu teman-teman dari Kejaksaan ini masih di bawah 55%, kemudian dari Pertanahan dan dari BPS ya. Nah, ini nanti detailnya bisa disampaikan Mas Khairul ya. Tapi harapannya ya walaupun ya nanti akhir tahun itu akan terselesaikan, yang mudah-mudahan nanti yang menjadi apa istilahnya yang sudah atau yang akan direalisasikan ya khususnya nanti menjelang awal triwulan 4 ya Bapak Ibu sekalian kemarin sudah mengajukan revisi, nah itu agar disesuaikan komitmennya ya jangan dilampaui lagi ya. Kemudian dari belanja modal ya ini juga memang sedikit ya pagu yang menjadi kewenangan kami ya di KPPN Solok hanya 14 miliar ya dan baru terrealisasi sekitar 8,65 miliar atau 61% ya masih di bawah target. Ini rekan-rekan yang berkontribusi dalam rendahnya capaian belanja modal yaitu teman-teman dari kepolisian ya ada mungkin salah satunya di Polres Solok Selatan yang memang memiliki alokasi terbesar dari belanja modal ya sekitar 7,5 miliar ya dan ini yang terrealisasi baru 8,65 berarti masih banyak di sana yang harus diselesaikan sampai akhir tahun. Kemudian juga teman-teman KPU ya mendapat mungkin yang terakhir ya di akhir atau di bulan ya di September yang lalu mendapat alokasi untuk belanja modal ya sehingga atau belum terrealisasikan. Nah, ini juga luar biasa ya pagunya mudah-mudahan terselesaikan ya menjelang akhir tahun. Kemudian Kemtan ya Kementerian Pertanian juga demikian ya kecil namun menjadi kontribusi dalam rendahnya tingkat serapan dan mudah-mudahan tidak terganggu dengan deviasinya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu secara bagian anggaran ya kita bisa lihat komposisinya, realisasi ya bagian anggaran mana yang secara realisasi dominan ya atau sudah mencapai persentase yang lebih baik dari kita semua. Di sini ada teman-teman dari Kemenak ya dengan pagu yang juga besar ya. Kemenak bisa merealisasikan sebesar 83,94% ya itu yang tertinggi. Terima kasih ya tetapi nanti akan ada catatan tersendiri untuk teman-teman Kemenak di belakang. Dan yang terendah di sini secara bagian anggaran adalah teman-teman dari bagian anggaran 056 atau BPN ya, masih 62,19% diikuti oleh
kami ya Kementerian Keuangan ya. Tadi catatan kami hanya di belanja pegawai ya, untuk realisasi belanja pegawai. Semuanya kita lihat juga masih ada beberapa yang di bawah 70% ya. Nah, ini mudah-mudahan juga menjadi komitmen kita ya menjelang akhir tahun ya. Kalau bisa apa yang sudah direncanakan di triwulan 4 itu bisa ditindaklanjuti atau diselesaikan ya. Jangan sampai ada yang tidak bisa direalisasikan ya, karena memang tahun anggaran kita ada 1 tahun anggaran Januari sampai Desember. Kalau tidak bisa direalisasikan, nah ini akan mengganggu kinerja kita bersama. Kemudian trennya ini Bapak Ibu catatan kita bersama ya, ini banyak kotak-kotak di atas ya, dari Januari sampai September. Kita lihat kalau dari belanja pegawai ya, yang tadi raportnya sudah ada di depan. Nah, di Agustus yang lalu ya ada catatan bahwa terjadi penurunan ya realisasi pada satuan kerja Kemenak. Kemudian di September ada kenaikan ya di Kemenak. Nah, ini trennya saya nggak tahu lagi nanti di bulan Oktober apakah trennya naik turun ya, turun ya, ataupun mungkin tetap ataupun mungkin naik ya, khususnya di teman-teman Kemenak ya. Mudah-mudahan ya kalau kita lihat posisi menuju akhir tahun ini seharusnya tren realisasi ya kita semua tidak hanya di Kemenak adalah meningkat ya. Kemudian di belanja barang, nah ini jauh ya, agak di September ini agak sama dengan realisasi yang mendekati realisasi di bulan April ya. Jadi kemarin catatan kami adalah ya penurunan ya. Jadi di Agustus dan September memang terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Beberapa kontributornya ya di sini adalah teman-teman dari KPU yang memang tahun ini mempunyai tanggung jawab dan amanah yang luar biasa. Jadi tantangannya juga berdampak kepada kami di KPPN, berdampak juga terhadap kinerja kita bersama ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman KPU sudah memiliki rencana ya terhadap dana-dana yang tadi ya yang masih mendapat atau belum terrealisasi bisa direalisasikan. Tidak harus di Desember ya, artinya mungkin kalau memang sudah direncanakan ya sebelum akhir Desember ini sudah selesai semua ya. Ada KPU ya, baik kota, kabupaten Solok maupun Solok Selatan ya, duitnya juga nggak sedikit. Kemudian Polres Solok Selatan ya, ini juga terdapat penurunan ya. Di kota Solok juga demikian ya. Ini mudah-mudahan teman-teman dari kepolisian menyimak atau hadir pada kegiatan ini. Kemudian belanja modal ini agak tipis-tipis ya grafiknya ya. Ini juga terjadi kenaikan ya, ada kenaikan di belanja modal karena ada realisasi yang sedikit ya dari belanja modal yang besar untuk teman-teman kita di Polres Solok Selatan. Kemudian juga PN Kota Baru juga ada kontribusi dalam menyumbang ya realisasi atau capaian realisasi belanja modal. Kemudian, nah ini terkait transfer ke daerah yang 80% dari kue kami ya, kue kita semua. Nah ini memang kami menyalurkan dana ini adalah berdasarkan rekomendasi dari teman-teman DJPK. Aturannya agak berbeda ya, tidak seperti Bapak Ibu ketika memang tidak ada kendala atau tidak perlu rekomendasi khusus dari S1-nya. Kalau untuk transfer ke daerah ini harus mendapat rekomendasi dari DJPK ya. Kita lihat ya yang 76% tadi realisasinya itu seperti apa ya. Kami menyalurkan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana transfer khusus, dana desa, dan insentif fiskal ya. Nah ini bagian dari teman-teman yang berada di pemerintah daerah untuk membantu mereka dalam hal pembiayaan APBD-nya ya. Jadi ini masuk ke dalam postur APBD teman-teman di pemerintah daerah sebagai pendapatan ya. Di sana dianggap sebagai pendapatan, di kami dianggap sebagai pengeluaran. Kemudian ini sama ya year on year-nya ya di September 2023 dan 2024 ya tidak terlalu banyak ya, artinya apa namanya realisasinya tidak apa artinya tipis ya bedanya dari DBH ya dari 35 ke 45, kemudian juga DAU-nya juga terjadi realisasi ya peningkatan realisasi sedikit ya karena ini memang sudah ada apa namanya alokasinya ya berapa yang harus direalisasi pada waktu-waktu tertentu ya. Kemudian next kita mengingatkan kembali ya kami ya Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah kami dari KPPN Solo kemarin sudah mengikuti prosesi tahapan ya wawancara untuk penilaian WBBM. Nah, ini kami masih membutuhkan ya dukungan Bapak Ibu sekalian terkait dengan
validasi survei penilaian WBBM ya. Mungkin nanti ibu-ibu atau bapak-bapak yang pernah dikonfirmasi boleh cerita atau mungkin nanti bisa di luar ceritanya. Jadi Kemenpan RB masih akan melakukan tahapan terkait dengan validasi survei kepada responden yang telah melakukan pengisian survei penilaian WBBM. Jadi ini ada di Bapak Ibu sekalian ya, akan dilakukan validasi atas survei yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah ini bulannya ya masih ada tersisa bulan November ya, artinya kemungkinan masih ada Bapak Ibu yang belum dilakukan validasi surveinya ya. Jadi kami mohon dukungan sekali lagi sehingga apa yang sudah dilakukan kami ya KPPN Solok ya, teman-teman di KPPN Solok itu memang kami komitmen untuk selalu menjaga ya wilayah kami ya birokrasi bersih dan melayani. Jadi tidak ada pungutan ataupun biaya-biaya terkait dengan layanan yang kami berikan. Kemudian terakhir ini terkait survei penilaian integritas ya juga masih berlangsung ya di Oktober ini, masih ada beberapa waktu ke depan bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah menerima message atau pesan atau kiriman email dari KPK ya. Coba dilihat lagi, dicek kembali ya karena jawaban Bapak Ibu sekalian sangat berarti ya untuk kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya. Jadi tolong digunakan kesempatannya untuk melakukan pengisian survei penilaian integritas. Bisa jadi sudah, tetapi Bapak Ibu mengabaikan ya, atau mungkin karena ragu, ini mungkin WhatsApp-nya sifatnya apa ya, seperti kejahatan-kejahatan digital lainnya. Nah ini kami pastikan jika memang Bapak Ibu menerima email atau WhatsApp plus dari nomor-nomor di bawah ini, itu adalah betul adanya dan tolong untuk bisa ditindaklanjuti ya. Bagi yang sudah terima kasih, bagi yang belum mohon bisa menjadi bagian dari responden yang melakukan pengisian survei penilaian integritas. Kemudian mungkin itu kembali lagi kami mempunyai sarana pengaduan ya bagi Bapak Ibu yang ingin curhat atau menyampaikan masukan ya silakan ya bisa langsung melalui sarana-sarana yang ada di slide ini, di tayangan ini, ada telepon ya, ada hotline juga, ada email, dan silakan senyamannya Bapak Ibu. Dan kami akan senang sekali ya seandainya Bapak Ibu juga bisa berkomunikasi, berdiskusi ya dengan petugas CSO kami ya terkait dengan layanan ya. Jadi kalau misalkan kami tahu lebih dahulu, tentunya ini akan menjadi masukan bagi kami untuk segera memperbaiki layanan kami ya. Jadi silakan ya menyampaikan juga bisa juga kepada petugas CSO kami yang ada di depan. Itu mungkin Bapak Ibu ya yang bisa kami sampaikan. Nanti ada tim KPP Pratama Solok yang akan sharing kepada kita semua dari sisi penerimaan anggaran. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Heni yang sudah menyampaikan press release APBN di bagi pengeluaran. Selanjutnya kita lanjutkan kepada press release penerimaan APBN dari segi perpajakan yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan dari KPP Pratama Solo oleh Bapak Dipo Pindili. Kepada Pak Dipo kami persilakan. Ya. Terima kasih, Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Sari Heniatun, yang saya hormati Bapak Ibu beserta kegiatan pada pagi hari ini, izinkan kami dari mewakili Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Solo mencoba memaparkan terkait kondisi terakhir terkait realisasi penerimaan pajak sampai dengan triwulan 3 sampai dengan bulan September 2024 ini. Slide yang pertama ini adalah rangkuman penerimaan pajak dalam negeri atau kondisi penerimaan pajak sampai dengan bulan September di KPP Pratama Solo. Secara umum, penerimaan pajak sampai dengan September 2024 sudah mencapai sekitar 513,42 miliar atau sama dengan 61,82% dari target 2024. Tumbuh positif sebesar 1,43%.
Nah, kinerja ini atau pertumbuhan ini itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, alhamdulillah, minat aktivitas ekonomi itu perlahan mengalami perkembangan perbaikan diiringi dengan kenaikan penerimaan PPh pasal 21 karena dampak dari kebijakan perpajakan dibanding tahun 2023. Kebijakan ini adalah mulai berlakunya tarif efektif rata-rata. Jadi tarif efektif rata-rata atau TER pasal 21 itu mulai berlaku di 1 Januari 2024. Di 2023 tarifnya masih tarif normal. Itu sangat berdampak positif bagi penerimaan pajak. Terus secara kumulatif, kelompok pajak PPh non-migas dan PBB juga mengalami pertumbuhan yang sangat positif dibandingkan dengan triwulan 3 2023 karena beberapa wajib pajak perusahaan-perusahaan besar itu melakukan pembayaran yang dipercepat. Jadi pembayaran atas adanya SPPT, SKP, serta STP PBB di tahun 2023 itu rata-rata dibayar di bulan Oktober atau November. Tapi di 2024 ini alhamdulillah dibayar di bulan September atau triwulan 3. Terus yang keempat, itu sangat dipengaruhi, ada beberapa penurunan karena adanya restitusi yang didominasi oleh jenis pajak PPN dan PPNBM. Jadi restitusi ini meningkat karena ada penyerahan ke pembeli yang berada di kawasan berikat. Jadi kalau suatu perusahaan melakukan penyerahan eh, kepada perusahaan yang mempunyai status pengusaha di kawasan berikat, maka dia akan mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Jadi ketika penyerahannya PPN-nya tidak dipungut, otomatis pajak masukannya itu bisa dilakukan restitusi. Nah, slide selanjutnya adalah pertumbuhan penerimaan pajak kita naik sebesar 1,43% pertumbuhannya dengan capaian 61,82. Jadi KPP Pratama Solo di tahun 2024 itu mempunyai target 830,54 M. Nah, realisasi sampai dengan triwulan 3 itu di 513,42 miliar. Sehingga tumbuh 1,43 atau capaiannya 61,82. Ada beberapa poin yang bisa kita jelaskan. Dari beberapa jenis pajak tersebut, itu PPh non-migas mengalami pertumbuhan sebesar 3,31 karena tadi adanya perbaikan ekonomi serta meningkatnya penerimaan pasal 21. Kemudian kelompok pajak PBB dan BPHTB mengalami pertumbuhan juga cukup tinggi, yaitu sebesar 40,16%. Sementara itu, kelompok pajak PPN dan PPNBM itu mengalami penurunan. Tadi karena adanya kenaikan restitusi sampai dengan triwulan 3, sehingga penerimaan pajaknya turun minus 8,43%. Selanjutnya. Nah, kalau kita bagi per jenis pajak, penerimaan ini pada tahun 2024 mengalami dinamisasi. Yang pertama yaitu tadi pasal 21 itu tumbuh, pasal 23 itu mengalami penurunan sebesar minus 48,20%. Jadi setelah kita lakukan penelitian, kenapa PPh pasal 23 itu di 2024 mengalami penurunan? Ternyata di tahun 2022 beberapa wajib pajak besar itu melakukan pembagian hadiah, penghargaan, dan bonus, yaitu di bulan Desember 2022 dan dibayar di bulan Januari 2023. Nah, atas kegiatan atau transaksi tersebut tidak terulang di tahun 2024. Terus terkait PPh pasal 25 atau 29 badan itu juga mengalami penurunan sebesar minus 26,91% karena ada beberapa wajib pajak yang mengalami penurunan peredaran usaha 2023 dibanding 2022. Kenapa PPh pasal 25, 29, 2024 itu menurun? Karena itu tadi Bapak Ibu, karena dasar dalam PPh pasal 25 untuk tahun 2024 itu adalah peredaran usaha di tahun 2023. Terus poin selanjutnya terkait PPN mengalami penurunan karena semakin meningkatnya restitusi atas perusahaan-perusahaan yang melakukan penyerahan ke pengusaha di kawasan berikat.
Yang kelima, yaitu tadi kenaikan PBB karena banyak perusahaan yang mempercepat pembayaran PBB-nya di triwulan 3 2024 ini. Ini kita coba berdalam terkait restitusi berjenis pajak. Tadi PPN tadi mengalami penurunan karena adanya peningkatan restitusi, yaitu di tahun 2023 itu ada 11,74 miliar, tetapi di 2024 itu naik menjadi 35,35 miliar atau meningkat hampir 67% dibandingkan 2023. Nah, restitusi ini itu didominasi oleh jenis pajak PPN dalam negeri atas perusahaan yang mempunyai klasifikasi lapangan usaha adalah industri minyak makan kelapa sawit atau CPO. Nah, di slide ini kita coba jelaskan terkait penerimaan per sektor Bapak Ibu semua. Jadi tetap di KPP Pratama Solo itu sektor tertinggi yang menyumbang kontribusi di 2024 masih dipegang oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih, kita juga apresiasi atas pemenuhan kewajiban selama ini. Yang pertama ini administrasi pemerintahan dan jaminan sosial itu mempunyai kontribusi setoran itu hampir 28%, tepatnya di 27,48%. Jadi realisasinya sampai dengan triwulan 3 itu 141 miliar lebih. Sedangkan di 2023 adalah 138 miliar atau mengalami pertumbuhan 2,16%. Selanjutnya perdagangan beset dan eceran itu sektor kedua yang menyumbang 15,26%, serta yang ketiga adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, itu sektor yang menyumbang 13,90% kontribusi realisasi penerimaan di 2024. Lanjut. Ini resume sama seperti dengan slide-slide sebelumnya. Lanjut. Nah, ini terkait penerimaan dari WP Kendala Bapak Ibu. Jadi KPP Pratama Solo itu mempunyai 6 wilayah, yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Situjung, Kabupaten Solo, Kabupaten Solo Selatan, Kota Sawah Lunto, serta Kota Solo. Dari pagu anggaran yang tercatat di kita di 2024 itu 6.966 miliar atau meningkat dibanding 2023 itu di angka 6.643 miliar. Realisasi pajak di 2024 secara total Bapak Ibu ada sekitar sampai dengan triwulan 3 ada 140 miliar. Jadi rasionya itu mengalami peningkatan 2% lebih, sedangkan pertumbuhan realisasi pajak Bapak Ibu semua sudah mengalami peningkatan dibanding 2023 itu sebesar 2,09%. Jadi ini kalau kita berdalam dari Kabupaten Dharmasraya itu mengalami minus. Kalau dalam hal pertumbuhannya minus 13,65%, sedangkan Kota Solo itu kalau kita bandingkan dengan triwulan 2023, realisasi pajaknya pertumbuhannya juga minus 7. Selanjutnya, ini kalau kita coba persatuan kerja Bapak Ibu, per wilayah kerja. Jadi kita coba kinerja kita bagi menjadi kinerja OPD 2024, kinerja desa 2024, serta kinerja instansi vertikal 2024. Secara rata-rata itu sudah cukup bagus rasio pajak terhadap total anggaran, serta rasio pajak terhadap realisasi anggaran, Bapak Ibu. Di kinerja OPD secara total realisasi rasio pajak terhadap realisasi anggaran itu sudah 3,76%. Sedangkan di kinerja desa itu rasio pajak terhadap realisasi anggaran ada di angka 1,6%. Jadi tertinggi masih didudukin oleh Kabupaten Dharmasraya, jadi rasio pajaknya itu tertinggi 2,19%.
Sedangkan yang lain rata-rata di angka 1,60%. Terkait kinerja instansi vertikal, itu jumlah satker ada 90, total anggaran ada 947 miliar, realisasi pajak triwulan 3 itu 23,25 miliar. Jadi rasio pajaknya itu di 3,08%. Kalau kita bicara rasio pajak terhadap total anggaran itu di angka 2,45%. Nah, ini kita bicara hal lain, Bapak Ibu, terkait kepatuhan penyampaian SPT tahunan di tahun 2024. Jadi, sampai dengan triwulan 3, SPT tahunan itu sudah mencapai sekitar 55.769 wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan. Dari 55.000 tersebut, 98,3% itu disampaikan melalui media elektronik, yaitu melalui DJP online, Bapak Ibu. Terus sisanya sekitar 1,7% atau sekitar 947 SPT itu disampaikan secara manual. Nah, ini juga hal lain Bapak Ibu yang mungkin minta tolong perhatiannya juga terkait pemadaman NIK dan NPWP. Sampai dengan triwulan 3 sudah cukup baik, proses pemadaman NIK dan NPWP itu kita sudah sampai di 87,85%. Nah, masih ada sekitar 12% lebih, itu sekitar 34.000 wajib pajak yang belum melakukan pemutahiran data. Jadi kita berharap sekali kepada Bapak Ibu semua, kepada teman-teman semuanya, coba bisa dicek di masing-masing aplikasi DJP online-nya, masuk ke situ. Kalau nanti misalnya NPWP-nya itu masih 15 digit, belum 16 digit sesuai NIK, itu minta dipadankan melalui DJP online masuk ke masing-masing aplikasi. Lanjut. Nah, ini caranya bagaimana memadankan NIK NPWP, yaitu bisa kita buka situs pajak.go.id, kita masuk login, terus masukkan 15 digit NPWP yang lama, masih 15 digit, terus nanti di atasnya itu ada pilihan profil, Bapak Ibu. Masukkan NIK, KTP, coba cek validitas NIK, dan klik ubah profil. Terus nanti coba kita log out dan kita masuk kembali dengan kata sandi yang sama. Nah, dari situ Bapak Ibu NIK NPWP-nya sudah seperti NIK 16 digit. Seperti itu dari kami, dari KPP Pratama Solo. Waktu dan kesempatan kami kembalikan ke Mbak Dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dipo yang sudah menyampaikan press release APBN dari segi penerimaan pajak pada siang hari ini. Kita lanjutkan acara kita, Bapak Ibu. Selanjutnya evaluasi pelaksanaan anggaran yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi MSKI. Kepada Bapak Khairul Syawal, kami persilahkan. Terus izin Del, suaranya ini kelihatan nggak slide-nya? Udah terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu Mitra Kerja KPPN Solo. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih telah menghadiri undangan kami dalam rangka kegiatan rutin kita setiap bulan yang evaluasi pelaksanaan anggaran, di mana untuk yang kita bahas pagi ini adalah terkait evaluasi periode triwulan 3 tahun 2024. Oke, berikutnya, seperti biasa untuk menilai kinerja anggaran ini, kita lihat dari capaian nilai IKPA ya Bapak Ibu ya. Di sini dari grafik kita bisa melihat bahwa capaian IKPA kita dari triwulan 1 ke triwulan 2 mengalami peningkatan, kemudian di triwulan 3
mengalami penurunan sedikit, tapi namun demikian kami ucapkan terima kasih karena dengan capaian 96,11 ini kita masih memperoleh kategori sangat baik. Namun walaupun seperti itu, kami sampaikan ada beberapa catatan yang bisa kita jadikan untuk perbaikan di periode triwulan 4 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ini yang seperti biasa ya, yang biasa nilainya sangat signifikan ya, nilai signifikan, tapi selalu menjadi kendala kita ya. Yang pertama itu adalah deviasi halaman 3 DIPA. Nah, dari periode triwulan 2 kemarin kita mengalami penurunan sebesar 1 poin ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang lainnya yang mengalami penurunan adalah pengolahan UP dan TUP. Sementara untuk penyerapan anggaran ada peningkatan 0,01 ya. Kemudian 0,1. Kemudian untuk capaian output juga ada, kita mengalami peningkatan sedikit. Nah, kita lihat permasalahannya di mana gitu ya. Untuk pertama terkait penyerapan anggaran ini, sebagaimana kita ketahui bahwa target realisasi belanja pegawai kita adalah 75% ya. Namun kemarin itu ada kebijakan untuk penyesuaian di mana dikasih threshold ya atau kelonggaran selisih realisasinya itu adalah selisih maksimal 10% gitu ya. Jadi dari total 14 satker yang di bawah 75%, ada terdapat 4 satker yang nggak nyampe 65 ya. Jadi kalau yang biru ini sebenarnya masih aman. Cuman yang untuk yang target awal kita kan 75. Tapi karena ada kebijakan pengurangan target itu, jadi 65 juga sudah aman gitu. Sehingga terdapat 4 satker yang belum mencapai target. Kemudian untuk belanja barang kita masih ini ya ada 31 satker yang di bawah 70% gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu nanti diharapkan realisasinya bisa kita tingkatkan ya. Kalau bisa di bulan Oktober sama sama bulan November di push ya Bapak Ibu supaya nanti di akhir tahun tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak SPM yang masuk. Seperti biasa ya kalau di akhir tahun kan biasa banyak kendala dari aplikasi gitu. Nanti kita biar kita mitigasi supaya hal-hal tersebut dampaknya tidak signifikan untuk mengejar realisasi yang kita targetkan gitu ya. Ini yang paling rendah ini di Satker Kemenak Kabupaten Solok Selatan, belanja barangnya masih 37,79%. Nah, diikuti ada satker lain. Nah, kemudian untuk belanja modal juga kita masih ada 7 satker ya yang di bawah 70%, di mana 5 diantaranya belum realisasi. Ini sebagian besar karena karena alokasi belanja modalnya baru diperoleh di di akhir-akhir periode triwulan 3 kemarin. Termasuk di kami juga, kami baru dapat alokasi ini di akhir triwulan 3. Kemudian indikator halaman 3 DIPA kita ini tadi yang seperti dijelaskan di halaman yang pertama tadi, ada penurunan ya, dapat kita lihat di slide sini dari bulan Agustus ke bulan September ini ada penurunan yang sangat sangat signifikan gitu ya. Jadi untuk belanja 51 kita deviasinya dari bulan Agustus cuma 400 juta. Nah, di bulan September ini deviasinya 6,02 M gitu ya. Kemudian untuk belanja barang juga seperti itu, di mana di bulan Agustus ini malah melebihi target ya 1,3 M, sementara di bulan September ini di bawah target sebesar 5,33 M. Sementara untuk belanja belanja modal ini melebihi target sebesar 900, maksudnya melebihi RPD ya, bukan target belanja ya. Tadi kan kalau target belanja masih kurang, tapi untuk RPD-nya sudah melewati gitu ya. Kemudian dapat kita lihat satker yang mengalami deviasi yang signifikan ya. Ini terutama di Satker Kemenak ya, yang terkait belanja pegawai karena memang pembayaran
belanja pegawai ini terpusat di masing-masing ini ya Kementerian Agama di kabupaten dan kota gitu. Namun demikian kami harapkan untuk periode berikutnya agar RPD-nya disusun lebih apa namanya lebih akurat lagi supaya deviasinya ini tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk belanja barang tertinggi kita di sini masih ini ya Bapak Ibu di KPU Kabupaten Solok Selatan dan KPU Kota Solok di mana deviasinya sampai 2 M dan 1 M. Sementara di satker-satker lain seperti di Polres Solok Selatan, Polres Solok Kota, kemudian di Kanta dan di Kanta Kabupaten Solok Selatan dan Kanta Kabupaten Solok ini juga cukup besar ya 400 jutaan. Kemudian yang terakhir untuk belanja modal kita ada apa namanya melebihi target sebesar 927 juta dari RPD yang direncanakan. Nah, ini terdapat pada 3 satker yang signifikan ya Bapak Ibu ya. Di satker lain juga ada tapi nggak terlalu besar nilainya. Ini yang pertama ini di kantor Kemenak Kabupaten Solok 137 juta, kemudian PN Kota Baru 395, kemudian Polres Solok Selatan 633 juta. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke ini implementasi digitalisasi pembayaran ya. Yang pertama melalui KKP, ini realisasi sampai dengan triwulan 3 kita mencapai 101 transaksi. Ini alhamdulillah secara keseluruhan mencapai target ya. Namun demikian baru 6 satker yang bertransaksi dari total 16 satker yang memiliki UP KKP. Nah, di sini dapat kita lihat yang transaksinya paling banyak ini Bapak Ibu di BPSIP ada 36 transaksi, kemudian di Balitbu 30 transaksi, di KPP Solok 19 transaksi, KPPN 9, di Lapas 4 transaksi, dan di PN Kota Baru ada 1 transaksi. Bapak Ibu yang memiliki PKKP diharapkan untuk berkoordinasi dengan pihak bank terkait penerbitan KKP-nya supaya bisa cepat diterima dan bisa melaksanakan transaksi agar target nanti bisa kita capai lagi di periode triwulan 4 ini. Kemudian untuk DigiPay kita untuk target realisasi di triwulan 3 kemarin tuh 64 transaksi, namun hanya tercapai 47 transaksi ya. Ini indeksnya masih 4. Satker yang aktif bertransaksi ada 3, ini KPPN. Kemudian Bapak Ibu di BPS Kabupaten Solok ada 5 transaksi dan di KPP ada 2 transaksi. Kami ucapkan apresiasi bagi Bapak Ibu yang sudah mulai aktif di DigiPay. Untuk Bapak Ibu yang sektor lain diharapkan bisa berpartisipasi. Nanti kalau misalnya ada kendala bisa menghubungi CSO atau bisa ke saya juga. Nah, kemudian untuk digitalisasi pembayaran yang terakhir ini terkait CMS, Cash Management System. Jadi ini dari triwulan 2 kita mengalami kenaikan ya. Alhamdulillah ada kenaikan sedikit dari 72,39% menjadi 73,94%. Namun demikian kita masih di bawah rata-rata nasional dan di bawah rata-rata sumber ya. Di mana di sini untuk rata-rata nasional itu mencapai 87,47%. Sementara untuk rata-rata di wilayah Provinsi Sumatera Barat ini 85,24%. Nah, di periode kemarin itu kita sudah mengasistensi ya Bapak Ibu supaya untuk melakukan registrasi CMS-nya, pendaftaran ke bank. Nanti setelah proses registrasinya selesai, diharapkan untuk transaksinya agar menggunakan CMS. Nah, di mana seperti yang sudah sering kami sampaikan, transaksi digital ini adalah salah satu upaya dari Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK, di mana Kementerian Keuangan diminta untuk meningkatkan transaksi digital untuk mengurangi adanya fraud, gitu ya. Kemudian terkait LLAT, Bapak Ibu, ini rencana minggu depan kami akan mengagendakan ya untuk mengadakan sosialisasi LLAT. Sebelumnya mohon maaf agak terlambat karena kami ini ya ada
di minggu kemarin ada penilaian WBBM yang jadi agak belum bisa untuk mengatur waktu untuk pelaksanaan sosialisasi. Nanti rencana kita agendakan di tanggal 22 Oktober. Nah, diharapkan Bapak Ibu bisa hadir. Di sini kami ingatkan untuk batas-batas waktu di bulan Oktober nih, tanggal-tanggal penting ya. Ini untuk tanggal 17 hari ini ya, hari terakhir untuk rekon. Kemudian nanti tanggal 22 ada hari terakhir untuk SPMLS untuk BAST atau BAPP yang tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober. Kemudian mau mengingatkan juga Bapak Ibu terkait retur ya, sampai dengan bulan sampai dengan Oktober ya. Kita dari awal tahun kita ada 4 retur. Jadi diharapkan Bapak Ibu ketika ada pergantian supplier agar melakukan pengisian data dengan teliti. Kalau ada pergantian rekening atau misalnya ada rekeningnya baru dibuka. Nah, untuk rekening yang baru dibuka ini ada kebijakan dari bank kalau misalnya tidak ada mutasi atau tidak ada aktivitas selama 2 minggu, maka rekening tersebut akan dinonaktifkan. Jadi mohon untuk menjadi perhatian supaya nanti tidak terjadi retur ya Bapak Ibu ya. Karena nanti kalau ada jadi retur nanti penyalurannya akan terhambat. Kemudian tadi ini untuk syarat pengaduan sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Kantor. Demikian Bapak Ibu, nanti kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan bisa disampaikan. Nanti bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah hadir di kegiatan kita pada hari ini juga. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai bertemu di press release APBN dan evaluasi pelaksanaan anggaran periode berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.